Firza Sofia. Hadir, Bu. Kirtia Nazira. Hadir. Adara. Hadir, Bu. Gloria Madalena. Hadir, Bu. Tadi ya, berarti kelas 5 hari ini hadir semua. Tepuk tangan dulu dong. Semoga untuk setiap harinya selalu diberi kesehatan untuk tetap mengikuti ilmu di sekolah. Nah, untuk lebih semangatnya kita pada pagi hari ini, mari kita melakukan ice breaking bersama. Namun sebelumnya, semangat pagi. Kita semangatin lagi dengan ice breaking. 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduknya rapi, siap berdoa. Oke, sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ananda Irtia Nadia. Silakan di depan. Duduk siap, gerak. Berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu. Ya Allah, mudahkanlah kami memahaminya. Ya, terima kasih pada Ananda Irtia. Sekarang dan menambah rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, mari kita menyanyikan bersama-sama lagu wajib Indonesia Raya. Nah, nanti anak-anak dimohon untuk berdiri dan nanti akan dipandu oleh temanmu Juaria Magdalena. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya. Barusan kita sudah menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dengan semangat. Semoga kita tetap semangat dan memiliki rasa nasionalisme yang bertambah untuk bangsa tercinta kita, yaitu Indonesia. Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi ini, Ibu ingin mengetahui dulu, apakah kalian masih ingat tidak materi yang sudah Ibu sampaikan pada minggu yang lalu ya? Di mana materi minggu lalu Ibu telah menyampaikan tentang makhluk hidup, yaitu ciri-ciri daripada Makhluk hidup. Nah, coba kalian jawab apa saja ciri-ciri daripada makhluk hidup. Ibu minta dulu untuk kelompok 1 dulu. Membutuhkan makanan, Ya, bernafas, bernafas. tumbuh, berkembang biak. Nah, apalagi saja itu tadi? Membutuhkan Makanan. Membutuhkan makanan. Nah, tepuk tangan dulu. Berarti kalian masih mengingat pelajaran pada minggu lalu, salah satunya adalah membutuhkan makanan. Dan nanti pada saatnya kita akan memasuki materi tentang
rantai makanan di mana nanti kita akan tahu antara makhluk hidup yang lain dan satu dengan yang lain saling membutuhkan dalam bentuk rantai makanan, ya. Ya. Kemudian ada pun tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu yang pertama, setelah melaksanakan kegiatan menggali informasi pada video rantai makanan, gambar rantai makanan, siswa dapat menguraikan peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan tepat. Di situ tadi ada beberapa tujuan nanti yang akan kita lakukan, yaitu salah satunya yaitu kalian menonton video. Yang kedua, nanti akan dibagikan kelompok dan kalian menyusun kartu yang telah ibu siapkan ya. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pendahuluan, sejauh mana kalian memahami materi atau materi selain daripada materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, agar dapat bertahan hidup, apa yang harus dilakukan makhluk hidup? Satu, Silakan Mbak Iti. beradaptasi yaitu kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Iya, tepuk tangan. Tentu saja dalam bertahan hidup tuh makhluk hidup tentunya harus beradaptasi. Apa sih adaptasi itu? Yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pertanyaan pemantik yang kedua, apakah manusia, tumbuhan dan hewan dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Ya, bisa. Tidak dapat karena makhluk hidup saling membutuhkan. Ya, tidak dapat ya, karena makhluk hidup itu saling membutuhkan. Tepuk tangan dulu. Nah, tadi anak-anak sudah menjawab dua pertanyaan pemantik dari Bu Guru. Sekarang sebelum masuk ke materi, Ibu ingin membuat dulu kesepakatan kelas. Nah, kira-kira apa saja nih kesepakatan kelas yang kita lakukan pada hari ini? Siapa yang bisa salah satunya? Ya, Mendengarkan penjelasan guru. ya, mendengarkan penjelasan guru. Benar ya. Menit ya? Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu itu sangat penting sekali. Yang selanjutnya, Bicara yang sopan dan baik. iya, bicara yang sopan dan baik. Baik itu terhadap teman maupun terhadap. Nah, untuk memasuki materi, mengawali materi, Ibu akan menunjukkan sebuah video pembelajaran kepada anak-anak tentang rantai makanan. Silakan disimak dan dipahami ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem sebagai upaya untuk mendapatkan energi. 3. Pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Pengurai membantu proses penyuburan tanah, misalnya bakteri dan jamur. Perhatikan contoh rantai makanan pada gambar berikut. Dalam contoh rantai makanan tersebut, padi berperan sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, katak sebagai konsumen 2, dan ular sebagai konsumen 3. Rantai makanan pada ekosistem hutan. 1. Rumput kijang harimau bakteri. 2. Rumput rusa singa bakteri. 3. Rumput zebra singa bakteri. Rantai makanan pada ekosistem laut. 1. Fitoplankton, zooplankton, udang, ikan kecil, ikan besar, bakteri. 2. Rumput laut, udang, ikan kecil, ikan besar, bakteri. Contoh jaring-jaring makanan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan jaring-jaring makanan pada gambar terdapat beberapa rantai makanan, antara lain sebagai berikut. 1. Padi, tikus, elang, pengurai. 2. Padi, tikus, musang, elang, pengurai. Demikian penjelasan tentang rantai makanan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk Iya. Tadi anak-anak sudah menonton contoh rantai makanan di dalam ekosistem. Sekarang untuk mengetahui
teman-temannya? Sudah? Oke. Tadi ada berapa ekosistem yang Ibu bagikan? Ada? Apa? Ekosistem laut, ekosistem laut, 3, ekosistem gunung, 4. ekosistem Nah, sawah. Ibu minta kepada masing-masing untuk membacakan hasil daripada diskusinya di kelompok, mulai dari ekosistem laut. Silakan. Ekosistem laut. 1. Zooplankton. 2. Zooplankton. 3. Alga. 4. Ikan kecil. 5. Ikan besar. 6. hiu. 7. dapat. Sudah memahami penyusunan daripada rantai makanan yang dimulai dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan pengurai. Untuk lebih memahami lagi, anak-anak tadi sudah menonton video dan membuat permainan melalui kartu dengan menyusun makhluk hidup mulai dari produsen sampai pengurai. Sekarang kita akan memahami materinya. Ya. Nah, coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu rantai makanan? Satu. Silakan. Rantai makanan adalah serangkaian proses makanan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat dalam produsen, konsumen, dan dekomposer pengurai untuk kelangsungan hidup. Ya. Konsumen kedua. Jul. Baca konsumen kedua. Konsumen kedua. Konsumen kedua, tingkatan ini diisi oleh hewan-hewan karnivora yang masih bisa dimangsa oleh hewan lain. Contohnya adalah tikus. Ya. Konsumen ketiga bisa. Konsumen ketiga, konsumen ini merupakan pemakan konsumen kedua dan seterusnya hingga konsumen yang terakhir yang disebut dengan konsumen puncak. Biasanya konsumen puncak merupakan hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya. Contohnya singa, buaya, elang. Dan yang ketiga adalah dekomposer atau pengurai. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Pengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Disinilah siklus dari rantai makanan dimulai lagi. Contoh pengurai yaitu jamur dan bakteri. Tadi kalian sudah mengamati video, sudah membaca materi tentang rantai makanan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan rantai makanan? Siapa yang bisa? Kiran? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan oleh makhluk hidup. Iya, benar. Kemudian, apa sih contoh dari dekomposer itu apa saja? Kalian apa aja dekomposer itu? Hasil daripada hewan-hewan yang sudah mati itu apa saja biasanya? Apa? Jamur. Jamur.
kelompoknya ya. Ya. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikannya di depan kelas ya. Iya, tapi dulu biar dipresentasikan di depan kelas. Ada kelompok yang sudah selesai? Sudah. Iya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Rumput disebut produsen karena dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari dan air melalui proses fotosintesis. 2. Tikus disebut konsumen 1 karena tikus memakan produsen. 3. Ular disebut konsumen 2 karena ular memakan konsumen 1. 4. Elang disebut konsumen 3 karena elang memakan konsumen 2. 5. Jamur disebut pengurai karena elang mati dan membusuk lalu menjadi jamur atau pengurai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu ya. Dari pembahasan yang sudah teman-temannya tadi sampaikan presentasikan di depan kelas, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Ya, silakan kelompok 2. Kenapa tadi disebut produsen? Iya, pertanyaan dari kelompok 2 adalah untuk kelompok 4, kenapa padi disebut sebagai produsen? Silakan dijawab. Karena padi bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari dan air melalui proses fotosintesis. Ya, gimana udah paham? Ya, jadi kenapa padi disebut sebagai produsen? Karena dia bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari dan air melalui proses fotosintesis. Benar. Silakan, terima kasih kepada kelompok 4. Kenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Rumput atau padi disebut produsen karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis dan dibantu oleh sinar matahari. 2. Tikus disebut konsumen karena dia memakan produksi pertama kali. 3. Ular disebut konsumen tingkat 2 karena dia memakan konsumen tingkat 1. 4. Elang disebut konsumen tingkat 3 karena dia memakan konsumen tingkat 2. Lalu elang mati dan menjadi bakteri atau pengurai dan bisa dari tanah. Dan disinilah rantai makan itu kembali pulang. Iya, sudah selesai ya? Ya, bagi teman-teman dari kelompok lain yang ingin menanggapi, silakan kelompok 1. Apa itu dekomposer? Iya, apa itu dekomposer? Dekomposer adalah pengurai jamur atau bakteri atau dan juga cacing tanah. Iya.
kita pelajari tadi ya. Tadi kita udah membahas tentang apa? Tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan itu apa tadi? Ya, proses makan dan dimakan oleh makhluk hidup. Nah, makhluk hidup yang dimaksud di situ apa saja? Ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Kita bahas satu di sini. Agar dapat bertahan hidup, apa yang harus dilakukan makhluk hidup tadi? Beradaptasi, yaitu kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri pada lingkungannya. Ya, benar. Kemudian, apa manusia, tumbuhan, dan hewan itu dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup lain? Saya, Bu. Tidak dapat karena makhluk hidup saling membutuhkan. Ya, jelas tidak dapat ya. Contohnya saja, kita sebagai manusia. Tentunya kita tanpa makan itu kita bisa bertahan hidup. Bisa ya. Kita harus apa yang kita lakukan? Makan. Ibu membagikan tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Ya. Tugas untuk dikerjakan di rumah. Pertemuan selanjutnya dikumpulkan. Tugas ya. Oke. Ibu sudah memberikan tadi sudah evaluasi. Sekarang ibu memberikan tugas pekerjaan rumah untuk dikerjakan di rumah ya. Coba dengarkan, ibu ingin memberikan sedikit penguatan kepada anak-anak bahwa setiap pelajaran yang kita terima itu tentu saja ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, tentunya contohnya pada materi tadi, rantai makanan. Nah, ibu mau tanya, perasaan kalian pada saat dari pertama pembelajaran tadi hingga saat ini perasaannya bagaimana? Senang. Kemudian materi yang sudah disampaikan itu sudah dipahami atau belum? Sudah. Sekali lagi, sudah apa belum? Sudah. Oke. Nah, jika ibu guru memberikan tugas seperti ini, bisakah kalian mengerjakannya di rumah? Bisa. Biasanya yang membantu kalian mengerjakan tugas di rumah itu siapa? Mama. Mulai ya. Apakah ada kesulitan? Ya, jadi harapan ibu di sini semoga apapun yang kalian terima di sekolah bisa diserap dengan baik dan bisa diterapkan, bisa dipahami ya. Nah, kemudian sebelum kita pulang, kita untuk kegiatan kita, mari kita akhiri dengan berdoa. Silakan satu orang memimpin di depan, memimpin doa. Ibu minta ya. Duduk siap, gerak. Berdoa sebelum pulang. Ihdinas Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sampai duduk. Ya, Ibu ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat luar biasa untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang didapat hari ini bisa terus ditingkatkan lagi ya. Ya. Ibu sebelum mengakhirinya, Ibu memberikan apresiasi yang luar biasa kepada anak. Tepuk tangan sekali lagi. Sekali lagi, lebih keras lagi. Baik ya, Ibu akhiri dengan ucapan
Wabillahi taufiq wal hidayah.